Catat nih, Oke. Singapura wajib nyerang Indonesia. Kapal-kapal perang Amerika yang mungkin dari Pasifik singgah di Singapura. Boleh kita sebut pangkalan militer Amerika di Singapura? Kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan mancanegara kembali bersandar di Pelabuhan Kuala Tanjung. Kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Bahwa Selat Melaka itu laut Indonesia. Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70%. Guys, teman-teman pasti udah tahu kan, saat ini Singapura betul-betul sedang panik kepada negara kita Indonesia. Iya, gimana nggak panik? Karena Singapura bisa bangkrut karena negara kita. Iya, seperti yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, saat ini ada ribuan warga Singapura yang berbondong-bondong meninggalkan Singapura demi bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari di Batam. Dan juga saat ini ada ribuan gerai di Singapura yang telah tutup dan juga bangkrut. Iya, saat ini ada sebanyak puluhan ribu dalam setiap minggunya warga Singapura yang lebih memilih berbelanja di negara kita dibandingkan di negara mereka. Dan hal itu terjadi karena saat ini ekonomi Singapura lagi betul-betul hancur banget. Ya, harga-harga barang-barang pokok di sana melonjak tajam menjadi sangat mahal banget. Selain itu juga harga makanan-makanan jadi mahal banget di sana. Sampai-sampai nggak sedikit warga Singapura yang nggak sanggup untuk berbelanja, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dan tentu hal tersebut sangat menguntungkan bagi negara kita, ya, karena pastinya devisa kita akan semakin meningkat dan juga pendapatan negara kita akan semakin melonjak tajam. Sedangkan sebaliknya untuk Singapura akan semakin merosot dan juga bisa berpotensi atau terancam negaranya menjadi bangkrut. Dan guys, tahu nggak, ternyata pembalasan kita kepada Singapura tidak berhenti sampai di situ. Ya, saat ini Singapura betul-betul sedang panik banget, sedang ketakutan karena terancam makin hancur oleh negara kita, Indonesia. Loh, kok bisa? Oke, sekarang kita akan bahas ya. Iya guys, karena selama puluhan tahun dunia mengenal Selat Malaka hanya melalui satu pintu, yaitu adalah Singapura. Iya, negara kecil ini setiap tahunnya meraup keuntungan yang sangat nggak kira-kira gede banget. Iya, sejumlah triliunan rupiah berhasil diraup oleh Singapura hanya dengan menjadi pom bensin dan juga tempat parkir kapal-kapal dunia. Dan mirisnya negara kita yang memiliki perairan terpanjang di Selat Malaka namun hanya menjadi penonton saja. Namun hari-hari di mana Indonesia hanya menjadi penonton saja, kini hari ini sudah berakhir sekarang. Iya guys, karena saat ini instruksi dari Presiden Prabowo sudah sangat jelas dan juga sangat tegas. Pak Prabowo dengan tegas mengatakan Indonesia harus berdaulat secara ekonomi di atas lautnya sendiri. Bahwa Selat Melaka itu laut Indonesia. Dan saat ini negara kita sudah punya senjata rahasianya untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu apa sih senjata rahasia kita? Iya, jawabannya adalah Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. Ini adalah sebuah proyek raksasa yang membuat para penguasa logistik regional kini tidak bisa tidur nyenyak lagi.
Lalu kini yang telah menjadi pertanyaan, apakah Singapura akan kehilangan tahtanya? Oke, sekarang kita akan bongkar kehebatan benteng baru ekonomi kita. Iya guys, coba deh teman-teman bayangkan. Dalam setiap tahunnya ada sebanyak ratusan ribu kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Iya, wajar saja karena ini merupakan jalur nadi perdagangan dunia. Namun ironisnya seperti yang sudah kami sampaikan, selama ini justru nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain, yaitu adalah sebut saja Malaysia dan juga Singapura. Iya, sedangkan negara kita hanya mendapatkan ombak dan juga polusi saja. Dan teman-teman, pelabuhan internasional Kuala Tanjung dibangun untuk mengakhiri kutukan tersebut. Iya, karena dengan status hub internasional, negara kita kini sudah siap mencegat kapal-kapal raksasa sebelum mereka sampai ke ujung semenanjung. Iya, saat ini negara kita sudah bukan lagi raksasa yang tertidur. Namun sekarang kita adalah raksasa yang sedang membangun gerbangnya sendiri. Lalu kini yang menjadi pertanyaan, mengapa sih asing bisa betul-betul sangat was-was banget, terutama Singapura saat ini betul-betul menjadi sangat panik banget? Ya, pertama perlu kami sampaikan karena kedalaman kolam Kuala Tanjung ini adalah mencapai 17 meter LWS. Iya, ini artinya kapal-kapal kontainer terbesar di dunia kelas mother vessel bisa bersandar dengan gagah di sini tanpa hambatan sedikit pun. Dan guys, yang kedua, Kuala Tanjung bukanlah sekedar pelabuhan biasa, namun ini merupakan integrated industrial gateway. Iya, bayangkan sebuah kawasan industri raksasa berada tepat di belakang dermaga. Maka biaya logistik yang selama ini biasanya mencekik para pengusaha kita kini sudah bisa ditekan habis-habisan. Iya, inilah efisiensi yang selama ini ditakutkan oleh para kompetitor kita. Iya, jika kita bisa lebih murah dan juga lebih cepat, maka buat apa kapal-kapal asing berlabuh lagi di tempat mereka? Iya guys, langkah ini bukanlah sekedar bisnis, namun ini menyangkut martabat harga diri bangsa. Iya, karena dengan menguatnya pelabuhan Kuala Tanjung, maka posisi tawar Indonesia akan semakin kuat dan juga semakin diperhitungkan, juga semakin diakui di ASEAN, bahkan di mata dunia. Dan juga tentunya kita tidak akan bisa lagi didikte oleh bangsa-bangsa asing. Dan guys, yang luar biasa, kini para pakar-pakar asing, para analisis dunia sudah memperingatkan jika pelabuhan Kuala Tanjung sudah beroperasi dengan optimal, maka dominasi Singapura akan mulai terkikis dengan sangat signifikan. Iya, saat ini negara kita, Indonesia, sedang menunjukkan kepada dunia bahwa pemilik sah jalur Selat Malaka saat ini sudah mulai kembali mengambil haknya. Bahwa Selat Malaka itu laut Indonesia. Iya guys, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa kedaulatan bukan hanya soal angkat senjata saja, namun kedaulatan juga merupakan soal kemandirian ekonomi di jalur perdagangan dunia. Iya guys, pelabuhan Kuala Tanjung ini merupakan bukti nyata bahwa saat ini negara kita, Indonesia, sedang bergerak menuju Indonesia emas. Nah, yang kini menjadi pertanyaan buat teman-teman semua. Seberapa optimis teman-teman dan juga apakah teman-teman yakin jika pelabuhan Kuala Tanjung ini bisa mengalahkan dominasi Singapura? Dan juga menurut teman-teman kira-kira
apalagi ya fasilitas yang harus kita bangun untuk memperkuat posisi kita. Tolong tulis ya pendapat hebat dan cerdas teman-teman di kolom komentar, karena pendapat hebat teman-teman ini berpotensi besar untuk tersampaikan dan juga terbaca oleh pemerintahan Pak Prabowo. Oke, makasih banyak ya udah nonton. Tolong juga bantu ya untuk klik like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya agar suara kebangkitan Indonesia ini terdengar ke seluruh penjuru dunia. Merdeka!